Hai, aku Rizal Octavian and welcome to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, aku ingin memperkenalkan kepada kalian salah satu tools untuk melakukan olah data statistik secara mudah dan juga sederhana. Tools ini bernama Correlation Calculator atau kalkulator korelasi. Ya, seperti namanya, tools ini sangat tepat bagi kamu yang ingin melakukan analisis berupa analisis korelasi. Penyedia dari tools ini merupakan statskingdom.com, di mana dia ini merupakan website statistik terkemuka di dunia yang menyediakan berbagai fitur dan juga tools statistik. So, let's get into the tutorial. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan data mentah. Kenapa? Ya karena kan kita sedang melakukan olah data atau analisis data. Maka dari itu kita memerlukan data mentah untuk melakukan semua ini, mengawali semua ini. Nah, untuk data mentahnya, kalian bisa mendapatkannya melalui berbagai metode, cara, atau sumber. Bisa melalui penyebaran kuesioner atau melakukan research di laman-laman internet. Untuk kasusku sendiri, aku mengambil penelitian dengan judul korelasi antara jumlah komentar per 1000 likes terhadap engagement rates atau tingkat keterlibatan di kalangan influencer TikTok di Indonesia. Untuk meneliti topik ini, aku memilih untuk menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana di sini sumber datanya adalah sumber data sekunder, dan di sini aku melakukan pengumpulan data engagement dari kalangan influencer di Indonesia, dan sumbernya adalah inbit.co, di mana dia ini merupakan website atau tools social media analytics yang sudah sangat populer. Dari website tersebut, aku berhasil mengumpulkan berbagai data dari influencer terkait engagementnya dan juga jumlah followersnya dan hal-hal lainnya. Nah, dari data-data ini aku mengumpulkannya lalu menyortirnya kembali dan aku bikin tabel tabulasi data di Excel. Nah, untuk tabel tabulasi datanya di Excel, data mentahnya akan aku sertakan di sini. Seperti ini adalah contoh dari data mentahku. Sebenarnya untuk data mentah itu kalian hanya perlu data mentah untuk variabel X dan Y untuk menggunakan di tools kalkulator ini. Tapi karena aku akhirnya nanti akan mengumpulkan laporan, maka aku memberikan keterangan secara detail di sini ya teman-teman. Langkah kedua adalah dengan mengakses kalkulator korelasi di situs statsking.com. Di mana di langkah kedua ini kalian bisa menggunakan mesin pencarian yang paling familiar dan biasa kalian operasikan di device masing-masing. Kalau aku sendiri, aku biasa mengoperasikan dan familiar dengan situs Chrome. Setelah kalian membuka mesin pencarian kalian, dalam kasus aku adalah Chrome, silakan ketikkan Stats Kingdom pada search bar atau mesin pencarian. Nah, nanti akan muncul hasil-hasil pencarian. Kalau ini adalah hasil pencarian atau laman utama dari hasil pencarian di deviceku ya teman-teman. Aku yakin hasilnya nggak jauh beda dari apa yang tertampil di sini. Nah, dari sini bisa kita lihat kenapa aku memilih untuk mengetikkan Stats Kingdom alih-alih statskingdom.com, di mana ini merupakan alamat URL dari website tersebut. Kalau aku mengetikkan alamat URL tersebut, aku akan langsung dialihkan ke websitenya. Di mana untuk tools ini kalkulator korelasi aku akan lebih sulit untuk mencarinya langsung dari website tersebut. Tapi ketika aku mengetikkan Stats Kingdom di halaman utama pencarian, hasil pencarian, nanti akan langsung muncul opsi untuk membuka kalkulator korelasi. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut ke langkah ketiga, kita akan memilih koefisien korelasi. Di mana ketika kamu sudah berhasil mengakses kalkulator korelasi di statskingdom.com ini, tampilannya akan menjadi seperti ini. Di sini, ketika kalian berhasil menggunakan kalkulator korelasinya, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan memilih koefisien korelasinya. Ada dua opsi di sini. Yang pertama adalah Pearson dan juga Spearman's Coefficient Correlation. Kalau aku sendiri, aku lebih memilih untuk mengaplikasikan koefisien korelasi dari Pearson. Langkah keempat adalah menginput data mentah ke tabel variabel. Jadi kita tadi kan udah mengubah koefisien korelasinya menjadi apa yang ingin kita terapkan ya. Kalau aku tadi Pearson. Nah sekarang kalau kita scroll ke bawah sedikit, maka nanti akan kita temui dua kolom, yaitu kolom untuk variabel X dan kolom untuk variabel Y. Nah tugas kita adalah kembali ke data mentah, file data mentah sebelumnya
untuk mengcopy data variabel X, lalu kita paste ke kolom variabel X di website ini tadi. Lalu kita kembali lagi ke file data mentah untuk mengcopy yang variabel Y, lalu kita akan pastekan ke kolom variabel Y-nya. Nah, perlu diingat kalau di website ini setiap data itu dipisahkan dengan spasi atau enter, dan juga kita bisa menggunakan koma sebagai pemisah antara data nomor 1 dengan data nomor 2. Jadi problemnya di sini adalah ketika kamu memiliki data berupa persentase atau desimal yang ada komanya, seperti contohnya aku engagement rate adalah berupa persen. Tapi ketika misalkan data nomor 1 engagement rate-nya adalah 30,5%, di situ ada koma, tapi kalau aku begitu kopaskan saja tanpa mengganti koma tersebut menjadi titik, nanti akan dihitung menjadi dua data. Jadi data pertama 30, data kedua 5. Padahal seharusnya itu cuma satu data, di mana itu 30,5. Jadi itu yang perlu kalian khawatirkan dan kalian bukan khawatirkan ya, kalian perhatikan. Langkah kelima adalah calculate atau kalkulasi. Nah, itu tadi kan kita sudah mengakses website ini dan kita juga udah setting-setting, kita kopas-kopas data mentah ke kolom-kolom variabel X dan Y. Maka dari itu, langkah selanjutnya adalah kita bisa memulai untuk mengkalkulasinya. Jadi di sini nanti sistemnya akan melakukan operasi dari rumus-rumusnya, nanti akan diolah datanya di situ. Oke, untuk langkah yang terakhir di sini adalah kita finally bisa mendapatkan hasil atau output dari olah data kita melalui kalkulator ini. Nah, karena ini merupakan kalkulator, jadi seharusnya tidak memerlukan waktu lama bagi dia untuk memproses olah data ini tadi. Paling cuma sepersekian detik aja gitu. Nah, untuk hasilnya kita bisa scroll ke bawah, di mana itu ada banyak rangkaian jawaban dan juga interpretasi. Nah, dari situ, kalau aku sendiri, aku cuma mengambil beberapa aja yang memang penting untuk kegiatan laporanku ya, teman-teman. Seperti tabel data, tabel result atau hasil, lalu penyebaran scatter plot, terus ada uji asumsi, seperti ada uji outliers, dan juga uji distribusi normal. Itu tadi merupakan tutorial menggunakan kalkulator korelasi dari Stats Kingdom. Aku harap apa yang aku sampaikan dan jelaskan dalam video ini cukup membantu kalian untuk menggunakan kalkulator tersebut, atau bagi kalian yang belum mengetahui kalkulator ini, bisa mengetahui bahwa ada tools yang bisa membantu kalian untuk analisis data kalian. Nah, aku yakin aku masih melakukan beberapa kesalahan, jadi misalkan kalian ada koreksi, bisa drop komen di bawah ini, atau bisa juga menghubungi Instagram aku Rizal B. Octavian. Terima kasih atas perhatiannya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Untuk langkah kedua adalah mengakses akselerasi. Sembarang wes. Angka kedua